Mudah-mudahan biar cepat ketemu jodohnya lagi, amin. Yang cewek dapat yang soleh, amin. Yang cowok dapat yang soleha, amin ya rabbal. Contoh akhlaknya. Kalau udah nih yang jadi kepala rumah tangga, bapak-bapak mencontoh akhlak Nabi, baik dari segi ucapannya, tingkah lakunya, perilakunya, dan hal-hal lain sebagainya, sudah mencontoh akhlak baginda Nabi. Yang jadi istri juga nih, ibu-ibu, bu, contoh akhlak Nabi. Baca sejarah bagaimana akhlak mulia istri-istrinya Nabi. Kalau istrinya Nabi dandan bersoleh berhias, badan dipakein minyak wangi hanya untuk suami, betul gak Pak? Pak, saya lagi mau belain ini. Pak, beda kayak emak-emak di zaman sekarang, kadang-kadang dandan rapi wangi bukannya buat laki, ya apa kata Pak? Giliran pas mau pergi kondangan arisan, rapinya masya Allah. Pakai bedaknya aja kadang-kadang kagak cukup atuh Pak. Hampir semua pabrik bedak ditempelin di pipinya. Mulai dari bedak dingin, sari ayu, ultima 2, bedak revlon, bedak mampu, bedak mares, bedak maya, bedak pipa, B29, soal sabun colek, bentling, semua ditempelin di pipi. Pakai minyak wanginya kagak cukup atuh, ketek kanan beda, ketek kiri beda, serat-serot. Pas giliran tidur sama laki bau curut ya. Pakai daster soflak, BH ngampe sebelah. Yang aku ditinting pakai peniti. Lakinya meluk ketusuk peniti. Kasihan banget tuh Pak RT. Maaf bukan RT sini bukannya. Tergaper lagi. Sono RT di Tokyo. Nih Bu, ntar pulang dari sini nih. Itu kan muka itu udah pada dipakai bedak nih ya dari rumah tadi ya. Kan pada luntur ini bedaknya, orang keringetan, ntar nyampe di rumah itu muka bedakin lagi. Nunggu suaminya pulang, orang jadi panitia di masjid At-Taqwa ini ya. Nunggu lakinya pulang. 12:30 itu laki belum pulang juga, bedaknya udah mulai luntur lagi, bedakin lagi mukanya Pak. 2:30 belum pulang juga lakinya, bedaknya udah mulai luntur lagi, bedakin lagi mukanya. Akhirnya laki itu pulang jam 3:30 udah mau subuh, ketok pintu lakinya. Assalamualaikum, bininya yang keluar. Waalaikumsalam. Lakinya kaget. Masa Allah, momen topeng monyet di mana lo? Boleh dandan asal jangan keterlaluan. Ntar pulang dari sini dandan misalkan. Ngomong sama suaminya kayak begini Bu, Fafa. Manggilnya apaan? Ayang beb. Ayang beb. Tahukah pipi ini aku bedak-bedak, bibir ini aku merah-merahin hanya untuk ayang bebku tercinta. Pernah Pak digituin sama bininya Pak? Harus jadi istri yang soleh. Tapi Pak, maaf, kalau kita emang beneran mau cari istri yang soleha, di zaman sekarang ini udah barang langka, udah jarang banget. Kalau kata guru saya, almarhum al-maghfurlah, Allah yarham Ki Haji Fuad Mun'im Jazuli, putra daripada Simbah Romo Ki Haji Jazuli Usman. Beliau jauh begini waktu itu saya. Kalau kita Pak nyari istri yang beneran soleha, udah barang langka. Kal gurabil aqsa ay janahayn, seperti kita mencari burung gagak yang sebelah sayapnya itu putih. Ada apa kagak Pak kira-kira burung gagak yang setengah sayapnya putih? Ada. Jarang banget. Seenggaknya mendekati kesolehan. Ini kayak ibu-ibu semua yang hadir, insya Allah soleha semua, taat amal perintah Allah dan Rasulnya semua, taat amal lakinya semua, amin ya Rabbal. Itu sebabku penting banget itu. Maaf bukannya ngajarin, cuma ngingetin. Walaupun misalkan ada seorang istri yang ibadahnya udah luar biasa, jangankan yang wajib, yang sunnah dikerjain,
wanita berangkat umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tapi kalau nggak nurut, nggak manut sama perintah suami, alias ngelawan mulu sama suami, ngebantah mulu sama suami, mohon maaf, jangan harap amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Bahkan kalau ada seorang istri yang walaupun dia ahli ibadah tapi suka berantem mulu sama suaminya, ngelawan mulu sama lakinya, sering bikin jengkel hati suaminya, seluruh amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya ditolak mentah-mentah oleh Allah. Ceramah kayak begini Pak, tenang Pak, itu lagi saya belain. Ibu-ibu ntar ada bagiannya. Harus jadi istri yang soleha, seenggaknya mendekati kesoleha. Ini mah kadang-kadang laki udah minta nyolek-nyolek, bukannya diladeni, malah ngomong itu bini apa sih lu bang, colek-colek aja dimakan mantan juga. Na'udzu billahi min. Kalau istri yang soleha, maaf bu, bukan ngajarin, cuma ngingetin. Jangankan kita suami pakai minta, kalau istri yang soleha, suami baru DM aja, harusnya istri yang soleha harus berpaham, bener gak Pak? Misalkan nih suaminya DM sekali, kancing daster amarah-marah. Laki DM 2 kali, pihak mental mana tahu. Laki DM 3 kali, istri yang soleha ngejawab, oke. Tapi ya kalau bisa begitu Pak, ya mobil lain aja kan. Bu, ini bapak-bapak kok begitu ya, malu-malu, tapi udah habis potong tinggal di sana. Alhamdulillah, contoh akhlakna insya Allah dalam rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau suaminya mencontoh akhlak Nabi, istrinya pun mencontoh akhlak Nabi, mencontoh akhlak istri-istrinya Nabi, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya. Amin ya rabbal. Terus juga nih anak-anak muda, teman-teman saya ini sekarang ini Pak, banyak banget nih hadir anak-anak muda nih. Tuh jalanan penuh tuh Pak. Loh, jalanan. Woi, awas jangan main di pinggir jalan, jangan tabrak truk lu. Lagi viral kemarin Tangerang ya Bu ya. Ketabrak truk bocah, kesian banget, saya gemes banget lihat orang tuanya nangis-nangis. Emang udah takdir dari Allah ya Bu ya. Semoga semua ini ada apa namanya? Ada hikmahnya. Amin. Ya Rabbal. Namanya musibah gak ada yang tahu ya Bu ya. Namanya maut itu kan bocah kecil nggak mati. Siapa tahu nih bentar pulang dari sini ibu-ibu tiba-tiba mati, nggak ada yang tahu kita Bu. Siapa tahu ntar nih lagi habis ceramah kayak begini mati, nggak ada yang ngaminin. Alhamdulillah dia jangan, kita sudah tahu tidak. Kembali ke lab nih anak-anak muda. Hei anak-anak muda, keluarkan suaramu, masih semangat. Teman-teman saya, anak-anak muda, kalau kita ingin mencontoh, meniru, mentauladani seseorang, yang pertama harus kita contoh Rasul. Yang pertama harus kita tauladani Rasul. Kalau kita melihat pergaulan anak-anak zaman now, kita suka prihatin Pak. Cuma bagus ya kayaknya. Bukan apa-apa, dia lagi motoin aja, saya lagi makan, jadi kagak datang lagi gua. Sekarang ini kita miris anak-anak muda kita. Mereka sudah tidak lagi mencontoh akhlak baginda Nabi, sudah tidak lagi mencontoh akhlak Rasulullah. Mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. You understand? Apaan westernisasi? Yaitu arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat anak-anak muda zaman sekarang. Maghrib, bisa, bukannya ke masjid, bukannya ke musola,
malah nongkrong di pinggir got. Ya Pak, iya. Maaf Pak, kadang-kadang bukan cuma sekedar nongkrong doang. Baru main game, main slot. Ada di sini dengan slot ada. Hapus itu, langsung di apa namanya, mau install apa itu. Hati-hati Bu, ada teman saya hobi banget main slot, sampai motornya dijual, sampai rumah sertifikat rumah bapaknya digadein ke bank gara-gara main slot. Sosial jangkaran itu. Nah untuk kadang-kadang bukan cuma main slot doang, bukan cuma nongkrong doang. Ada yang sembari ngekek botol, ngedrink, ngefly, ngebohan, tripping, giting. Ada yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, cipas regal, wine red, ciu, Raja Wali, mix, cap orang tua, rokoknya Sinte, apa lagi, Jack Daniel, Jack Label, apa lagi, Captain Morgan, apa lagi, baik, apa ya, kita dengerin aja masih boleh ngapalin. Ini anak-anak muda di zaman sekarang kita prihatin Bu. Datang malam Sabtu, malam Minggu bukannya sowan ke kiai, bukannya sowan kepada habaib, kepada ulama. Giliran diajak ngaji tuh anak muda alasannya banyak banget. Bro, ayo kita ngaji bro. Aduh ini kayaknya udah dari mana gitu dari sana. Ternyata dia melancong ke rumah doi, ke rumah puananya naik motornya Mio, kayak motornya Gus Anas ya gitu. Knalpotnya udah diganti, knalpot racing, harganya 3,5 juta. Wow, itu kan knalpot racing Bu, knalpot racing. Nanti bakal sih nenek itu racing, kenceng banget, berisik dah pokoknya. Manasin aja malam Minggu. Sebelahnya tetangganya ada nenek-nenek udah pengen modar. Nah pasal udah Senin Kamis itu nenek-nenek. Wah, main gas aja itu pakai motor Mio, knalpot racing. Sampai kaget itu nenek-nenek. Kaget nenek-nenek. Kita pelan-pelan ngegasnya. Kaget Pak, sampai kita masalah. Itu kagak latahan ya Bu ya. Kalau latahan itu bisa bahaya. Kunci. Nyampe di rumah ceweknya, ngetok pintu itu dong si cowoknya. Mikum. Orang bocah kagak ngaji. Jadi salam lagi, begitu aja udah dia mah. Mikum. Ceweknya keluar, jawabnya singkat banget. Lam. Apaan artinya mikum mama lam? Itu Pak, ceweknya keluar, Masya Allah. Kita giglungnya sampai melotot kali ya. Umurnya 23 tahun, tapi sayang pakai baju adiknya Bu. Umur 1,5 tahun dipakai. Akhirat tuh baju ke atas kagak, ke bawah kagak. Udel kelihatan kemana-mana. Masya Allah. Pakai tank top doang lagi pakai tank top. Mana gede banget tuh. Kalau jalan kelihatan gede banget. Kita kalau melihat yang lempengan kayak begitu, maaf, jangankan saya yang masih muda, laki-laki dia kalau melihat yang modelnya begitu Bu, laki-laki dia pasti ngomong dalam hatinya. Apa kata si laki-laki? Iman gua sih kuat, tapi ingin dut-dutan coy. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan begitu jalan-jalan malam mingguan, motor Mio, nyari tempat yang sepi itu hati-hati, takut kemasukan setan buka-buka. Kata cowoknya, Neng, buka hancur, buka anak, lama-lama bisa buka hancur. Ya! Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang jadi pertanyaan Pak, apakah pemuda yang seperti itu yang menjadi harapan bangsa dan agama? Jawabnya pasti tidak, betul. Kalau anak-anak muda kita, regenerasi muda Islam di Indonesia ini, di Kamal ini khususnya, mereka sudah lebih cenderung mengikuti arus
terus westernisasi. Apalah artinya Islam di Kamal ini 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Saya kira udah tinggal namanya di Islam. Nih sekarang kita lihat Bu, yang udah pasti banget nasib masjid, nasib musola. Saya mau tanya sama ibu, boleh saya nanya? Boleh? Ini di masjid-masjid kita, ini di Kamal aja udah ada berapa masjid ini Bu? Puluhan ya? Coba kalau kita survei Pak di masjid-masjid, di musola-musola, jawab yang jujur. Isinya tuh masjid itu musola kebanyakan aki-aki apa anak mudanya? Aki-aki apa anak mudanya? Yang mogul beduk aki-aki, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam aki-aki, yang jadi makmum aki-aki, yang baca doa aki-aki, gulung karpet masjid, tutup pintu masjid, yang mati, enak aja lo hati-hati, kasihan nenek-nenek gak punya mainan konengan lagi. Hati-hati, harusnya ada anak-anak muda di Kamal ini bro. Ayo, udah saatnya kita ini anak muda bangkit, betul bro? Ya di sini saya cuma pengen bilang kayak begini Pak. Udah bukan saatnya lagi kita anak-anak muda buat mabok-mabokan, betul? Udah bukan zamannya lagi buat kita anak muda narkobaan, betul? Udah bukan zamannya lagi kita anak-anak muda cimeng-cimengan, betul? Sekarang ini saatnya. Yuk anak-anak muda, masuk masjid, masuk musala, ramaikan majlis-majlis taklim. Itu baru anak muda, harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Ini kalau masjidnya bagus, nih kayak masjid kita, di masjid Jami'at Taqwa. Jawab yang jujur, ini keren apa kagak masjid kita tuh? Indah apa kagak nih? Bagus apa kagak nih? Kalau yang azan subuh aki-aki balapan kita kesian banget dengernya ya. Setengah 4 nya aki-aki masuk ke masjid hidupin mic. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama abatana wa ilaihi nusyur. Udah masuk azan subuh, aki-aki pakai azan subuh maksain itu orang selingkuh kanan kagak ada selingkuh kiri kagak ada mudahnya. Di akhirnya dimaksain juga azan subuh. Atola khairun minan nyaho. Harusnya ada yang anak muda teman-teman saya di Kamal ini. Woi bro, anak-anak muda, mana suaranya? Masuk masjid, masuk musola, ngomong sama orang tua. Kong Haji, mohon maaf Kong Haji yang menjadi imam, bagian ayah yang azan. Oh, cakap lagi bakal begitu. Anak muda nih azan subuh di masjid Jami'at Taqwa. As-salatu khairun minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawan langsung lari ke depan rumah, cari calon mantu. Cakep gak kalau begitu urusan tuh? Cakep. Makanya ini saya bangga Pak, di sini ini yang hadir ini dari mulai orang nih begini ya. Baru udah pada ngantuk ini tuh, masih kecil-kecil kayak begini. Umur berapa tahun Bu? Hah? 2 tahun? Masih nyusuin kan ini? Hah? 2 tahun kan masih nete ya Pak ya? Nah, emang nete mah apaan bahasanya? Emang saya orang kampung, begini aja udah dah. Udah berhenti udah. Tapi kadang-kadang tuh maaf saya suka bingung kadang-kadang saya Pak. Ini kan kita kan udah pada dianu dulu ya di apa namanya itu kalau mau berhenti nyusuin udah disapi ya. Tapi sampai tua-tua kita masih temen-temen ya. Tapi untung
untungnya di sini walaupun banyak yang bawa anak-anak kecil, alhamdulillah nggak ada yang nyusui depan saya Pak, alhamdulillah. Pernah Bu saya sampai trauma banget, saya lihat ceramah di Tambun kayak begini nih, lagi ceramah di Tambun di Bekasi Tambun, Bekasi Tambun. Saya lagi ceramah kayak begini Pak, ya Allah ada mak-mak nih bawa orang kayak begini lagi nyusui nih depan saya begini nih. Mana diamblak aja, iya. Atau mah ketutupin kayak dikit ya pakai gulungan aja. Ini mah masya Allah saya liatin aja jadinya. Tapi kalau lempengan kayak begitu Pak, ya Ustadz juga manusia ya. Tapi saya mikir juga sih dilihat dosa, kagak dilihat mubazir ya Bang ya. Nah, akhirnya saya kontotinnya begini tuh, begini aja gitu, masya Allah. Waduh gede banget. Udah begitu pentilnya hitam lagi ya. Bercanda. Izin Kiai ibu umatnya Rasulullah ya, biar pada girang ya Bu ya, biar pada bahagia, amin ya Rabbal. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramahnya? Pastinya diingat nyatain. Ini sekarang ini yang hadir kita bangga, dari mulai bocah kecil, abang-abangnya, bokonya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, sampai kong-kong sama nenek-neneknya hadir. Ini berarti ini Masjid Jami'at Taqwa bikin acara maulid malam hari ini sukses luar biasa. Tepuk tangan buat panitia kita. Alhamdulillah. Contoh akhlak Nabi. Lalu poin yang berikutnya, dengan kita memperingati kelahiran baginda Nabi, malam ini perlu Bu kita ketahui, beliau itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat sangat sayang dan cinta sama kita semua umatnya nih. Amin. Nih model-model kayak saya, kayak kita semua ini Pak Bu, dapat jaminan langsung dari Rasulullah. Apa jaminan Rasulullah untuk kita umatnya? Nih kita keluarkan daunnya baginda Nabi. Kullu ummati yadkhulun al-jannah. Amin. Kan jannah masuk ke surga. Ulang-ulang sekali lagi ya. Kullu ummati yadkhulun al-jannah. Allah. Kata baginda Nabi, seluruh umatku yadkhulun akan bakalan masuk. Kemana masuknya? Al-jannata, yaitu masuk ke dalam surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang menolak. Diajak ngaji dia om, ada Pak Hamad kan di sini ogah bahasa orang kamar. Ogah apaan Pak? Ogah pisang, gomanya apaan? Sama kali Betawinya sama orang Solo ya. Ogah kagak mau. Diajak ngaji dia om, diajak nganterin yatim dia om, diajak sholat om, diajak silaturahim om, termasuk daripada golongan illa man aba. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan itu, amin ya Rabbal. Nabi itu Pak cinta banget sama kita semua umatnya. Lalu bagaimana cara kita umatnya baginda Nabi membalas rasa cinta beliau? Bahasa orang Jepangnya begini Pak. Wah, carane. Wah, bahasa jauh namanya kalau yang bagus bacain lagi kuning kayak tadi ini boleh ngahalin siapa ini mana? Biasanya kalau kebangetan dekat lampu-lampu kayak begini saya stop dan ganggu konsentrasi.
Enggak apa-apa, ntar kalau dimatiin ada muka-muka lagi di sini. Kembali ke lab. Sampai mana tadi ceramah? Banyak caranya dengan kita ini membalas cinta Nabi sama kita umatnya. Salah satunya dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi, dan kita ekspresikan diri kita dengan selalu mengucap dan membaca sholawat kepada Nabi. Bapak-bapak nih mau berangkat ke kantor, Pak, mau berangkat ke kantor, ada yang naik motor, ada yang naik mobil ya. Iya, itu Pak, Bu, di motor baca sholawat boleh apa enggak? Di motor boleh baca sholawat. Motor biasa aja deh Pak, boleh. Ibu-ibu mau berangkat ke pasar, ada yang naik motor, ada yang naik mobil angkot. Ya, di sini ada angkotnya nggak? Kalau belanja mana pasarnya di sini? Pasar Banteng. Hati-hati di seruduk. Mau ke pasar Banteng, mama nih mau belanja, ada yang naik mobil angkot. Di angkot Bu baca sholawat boleh apa kagak? Di mobil angkot boleh. Udah sampai di pasar Banteng ya, lagi nyari tomat, lagi nyari bawang, lagi nyari cabai. Di pasar Pak baca sholawat Pak, boleh apa kagak? Di pasar boleh. Di pasar Pak, di pasar boleh baca sholawat? Boleh. Pulang dari pasar nih ibu-ibu nih, masuk ke dapur, bari ngulek cabai, ngulek tomat, ngulek bawang, ngulek baca sholawat boleh apa kagak? Ngulek, lagi ngulek, boleh. Ibu-ibu nih bari ngulek mau nyambel ya, bikin sambel, ngulek baca sholawat boleh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Semua Allahumma shalli, ulang bikin sambal. Ya Rabbi shalli, boleh ulang baca sholawat. Mak-mak nih yang baru lahirin, punya orok, punya bayi, punya baby, sembari nyusuin orok Pak baca sholawat boleh apa kagak? Mana atlet? Mana tuh Bang? Atlet antara tulang dan kulit. Abdul yang ngaji pulang setelah yang punya orok, mak-mak nyusuin boleh baca sholawat boleh? Lah boleh. Baca qasidahan boleh. Man ditutupin lagi kalau lagi nyusuin ya. Cuma kadang-kadang nyusuin orok di depan rumah, nabrak aja lagi. Udah begitu di anuan nyusuin Pak di balai. Itu mak-mak lagi nyusuin, angin-anginan sampai pules. Oroknya main kemana tahu diganti sama orang gila. Habis orang gila kita bohongin malakinya. Baca qasidah bari nyusuin boleh? Boleh. Ya Rabbi bil mustaqbalik, pindahin sebelah kiri. Wa ghafir mamado ya wasi. Kegigit. Ilok baik bisa gigit ya Pak. Banyakin baca sholat. Sekali kita baca sholawat kepada baginda Nabi Pak, 10 Allah berikan rahmat buat kita. 1 kali bersolawat, 10 limpahan rahmat. 1 kali bersolawat, 10
ya jelek banget rahmatnya. Rahmatnya ada digoyang bisa bu? Bu masih hidup belum? Rahmatnya ada digoyang. Rahmat bisa? Satu kali bersolat 10 limpahan. Satu kali bersolat 10 limpahan. Nenek-nenek pada gunting Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jawabnya Allahumma shalli alaihi. Ya, sekali lagi ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kita orang-orang yang beriman dianjurkan untuk kita solawat kepada Nabi. Di mana aja kita berada, kapan saja kita berada, kita basahkan lidah dan bibir kita untuk selalu mengucap dan membaca solawat kepada Nabi. Ayo dah kita baca solawat bareng-bareng ya Bu ya. Mau solawatan apa? Mau selawatan apa Pak? Pak mau selawatan apa? Ibu-ibu lah, ibu-ibu Bu, mau selawatan apa Bu? Panitia kalau rusuh panitia. Ya nafsuti bagaimana? Tepuk tangan yang buat yang di tangga. Gak apa-apa Bu, ibadah bercanda, yang penting hadir maulid ya. Di rumah, alhamdulillah. Beginilah cara dakwah NU, asik-asik aja. Bapak buat ngomong apa-apa Pak. Saya lagi ceramah Pak ya. Asik-asik aja udah, yang santai-santai aja. Yang penting materi ceramah ntar pas pulang harus ada yang dibawa. Tadi tanya sama lakinya, Bu, orang tadi ceramah ngomong apaan? Haun. Ayo mau selawatan apa? Ini ya nafsu, ini cikil dulu. Mau selawatan apa? Bagaimana kalau kita panggil semua yang di atas maju ke depan untuk selawatan? Ayo sini Tom. Bilang saya kalau main layangan sampai maghrib ini dia. Lagi musim layangan sekarang Pak. Dulu saya lagi ngejar-ngejar layangan, aku saya gampang-gampang aja keceplos saya sampai comberan. Ngapa-ngapa ya Bu ya, namanya bocah badan masih kecil ngapa-ngapa. Ini yang bahaya Bu, yang udah pada tua masih badan gitu ya. Itu yang bahaya. Kalau masih bocah membandel nggak mengapa. Dulu saya kata orang tua saya kalau kecil aja saya bandel banget, saya lihat tukang megang tetek dulu. Sekarang alhamdulillah ya. Tirakati. Ini kalau udah gede-gede kayak begini, ini kalau masih bandel bahaya ini. Masih kecil mangga ngapangan. Ayo mau selawatan apa jadinya ini? Apa bikin aja dah, terserah saya nih. Ini yang nafsu ini tibil mulu, ono busro. Banyak banget, gini aja dah, terserah saya sholawatnya. Ntar Bapak Ibu tinggal lanjutin. Begitu aja deh ya. Bener nih. Terusin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terserah saya sholawatnya. Sarar ala al-buraqi fi sa'atin jamaah Bapak Ibu sholawatnya terserah saya. Sobat Master Sholawat. Ya sambil kita baca sholawat, saya mohon izin, saya pun udah dapat izin dari panitia. Bu, di rumah saya lagi ada titipan
titipan amanah dari almarhum al-maghfurlah. Saya punya orang tua Kiai Haji Abdurrahman Madinah lagi bangun renovasi pesantren Pak, mau tahap lantai ketiga. Jadi saya mohon izin panitia nanti sambil kita baca sholawat ada yang keliling, ibu-ibu, bu, bawa duit apa kagak? Yang kagak bawa duit ibu pakai gelang ini bu, cincin bawa cincin. Yang apa saja kelasnya aja ya, sambil kita baca sholawat. Ini buat pondok pesantren yang ada di tempat saya. Ya, emang kayak begini Kiai perjuangan malu kagak malu, emang buat umat ya. Kalau buat saya mau Pak, alhamdulillah gak pakai saya minta. Tapi buat umat, buat orang banyak. Itu semasih nanti ada santri yang masih pada belajar, tidur di situ, ibadah di situ. Bapak Ibu walaupun udah pada mati, ntar pahalanya terus bakalan ngalir. Amin ya Rabbal. Ya, kita baca salawat sambil diiringi sama tim hadrah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa. Lebih semangat. Wa afi abada. Ayo kita sahabat. Abasari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina
mengaku sebagai umatnya Nabi. Semoga kelak kita pun diaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengizinkan dan kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang sudah ikut donasi membantu daripada perjuangan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ada di tempat saya. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Ceramahnya udah, selawatan barunya udah, ada yang belum. Lagu Indonesia Raya harus wajib itu, karena nilai kebangsaan sekarang ini udah pada mulai luntur, Bu. Kalau lagi acara Maulid Nabi kayak begini, maaf, ngomongin politik haram, tapi kalau soal kebangsaan wajibun, mongko wajib. Setuju? Jadi saya mengajak kita semua, tapi sudah saya soal kebangsaan. Jadi saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju? Tapi mohon izin Kiai, mohon izin ulama, mohon izin para orang-orang tua, kita nyanyinya sambil berdiri, ya, sambil berdiri. Bapak-bapak yang hidup kecuali stroke sama PKI, yang bukan PKI, yang kagak stroke, ayo kita bangun semuanya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, bangsaku, bangsa dan tanah air.
warahmatullahi wabarakatuh. Acara dunia kira melewati alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah dari